Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Pada kesempatan yang baik ini dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehat, bahagia, banyak uang. Yang terbaik doanya buat teman-teman semua. Dan pada kesempatan ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua ya, dari penulis untuk Prasetya, yaitu kisah Sudiro. Udah lama banget nih kisah Sudiro ya. Salah satu rekor yang terlama nih dari kisah Sudiro. Kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap harinya teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai basa-basi lagi, langsung saja kita masuk dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Tengah. Sumpah Petaka di Bukit Watu Jejer. Kisah Sudiro. Setelah pertempuran gaib besar di kerajaan Laut Selatan terselesaikan, Sudiro, Srikanti, Widanu, dan Warijan melangkahkan kaki mereka untuk kembali menuju desa yang telah lama mereka tinggalkan. Meski tubuh mereka lelah dan penuh luka, semangat untuk kembali ke tempat asal memberikan kekuatan yang tak terhingga. Perjalanan pulang mereka dipenuhi dengan kenangan akan pertempuran yang baru saja mereka lalui. Setiap langkah terasa seperti pengingat akan pengorbanan dan keberanian yang telah mereka tunjukkan. Namun, sebelum benar-benar kembali ke desa, mereka memutuskan untuk singgah terlebih dahulu di Lembah Balulang untuk memperbaiki rumah Abah Uta dan Nyai Semala yang terlihat rusak akibat pertempuran gaib sebelumnya. Tanpa ragu, Sudiro, Srikanti, Widanu, dan Warijan serta Eyang Jagat Giri, Eyang Jagat Baruna, dan Ki Jagat Madya bersatu padu untuk membantu memperbaiki rumah tersebut. Mereka bekerja keras, bergotong royong dengan penuh kesungguhan, mengangkat kayu-kayu berat, menyusun bebatuan, dan memperbaiki atap yang bocor. Lembah Balulang yang sebelumnya terasa sunyi perlahan kembali pulih. Kehangatan rumah Abah Uta dan Nyai Semala kembali menyala, tak hanya oleh perbaikan fisik yang dilakukan, tetapi juga oleh semangat kebersamaan yang terpancar dari mereka semua. Setelah beberapa hari bekerja tanpa lelah, rumah Abah Uta dan Nyai Semala pun kembali berdiri dengan kokoh dan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka kemudian berpamitan meninggalkan Lembah Balulang dengan perasaan lega dan bangga karena telah membantu dua orang yang begitu mereka hormati. Eyang Jagat Giri kembali ke sebuah gunung besar yang ada di daerah Pulau Jawa, sedangkan Eyang Jagat Baruna kembali ke pesisir pantai selatan untuk menjalani tugas mereka masing-masing sebagai para penyeimbang antara dunia nyata dan alam gaib. Sedangkan Ki Jagat Madya memilih kembali ke Lembah Jagat Maya untuk memperbaiki kehidupan pribadinya. Perjalanan Sudiro, Srikanti, Widanu, dan Warijan menuju ke desa asal mereka pun dilalui dengan penuh kebahagiaan. Bagaimana tidak, kerinduan akan orang-orang yang mereka sayangi pun akhirnya akan terobati sebentar lagi. Akan tetapi, raut wajah mereka seketika berubah ketika Sudiro, Srikanti, Widanu, dan Warijan mulai memasuki daerah sekitar desa mereka. Pemandangan yang tidak biasa pun tersaji ketika mereka memasuki desa Karanganom. Desa yang sangat hijau dan subur itu kini terlihat gersang dan tandus. Bukit-bukit nan hijau pun terlihat gundul tanpa adanya pepohonan yang hidup di sana, dan tanah yang keras terlihat retak membuat Sudiro, Srikanti, dan Warijan merasa heran dibuatnya. Semakin mereka melangkah masuk ke dalam desa Karanganom, perasaan mereka bercampur aduk antara keheranan dan kekhawatiran. Sudiro mengamati sekitar dengan seksama, mencoba memahami apa yang telah terjadi di desa yang dulunya begitu asri itu.
Angin yang berhembus perlahan mengangkat debu dari tanah yang retak, menambah kesan sunyi dan mati di tempat yang dahulu dipenuhi oleh suara burung dan aliran air. Sri Kandi merasakan sebuah rasa dingin yang menjalar di punggungnya. Ia memandang bukit-bukit yang kini tandus, mengingat bagaimana dulu bukit-bukit di sana selalu dipenuhi dengan pepohonan hijau yang menyejukkan mata. Namun kini hanya terlihat batang-batang pohon yang mati dan tanah yang menganga menyambut pandangannya. Widanu melangkah maju, menyentuh tanah yang keras dan pecah-pecah. Ia merasakan bagaimana kekeringan telah merenggut kesuburan desa itu. Kilasan ingatan tentang sawah-sawah hijau, kebun-kebun yang subur, dan air sungai yang jernih mengalir kini hanya tinggal kenangan yang terasa semakin jauh. Dia bertanya-tanya, apakah ini akibat dari perubahan alam atau ada kekuatan lain yang menyebabkan kehancuran itu? Warijan dengan langkah yang semakin berat mengamati sekeliling, hatinya penuh kekhawatiran untuk para penduduk desa yang mungkin masih berada di sana. Pemandangan desa yang sepi, seolah tak bernyawa itu membuatnya merasakan ada sesuatu yang hilang, seolah-olah kehidupan telah pergi dari tempat ini. Dia hanya bisa berharap bahwa mereka masih bisa menemukan orang-orang yang selamat dari kehancuran ini. Keempatnya terus berjalan, memasuki jantung desa yang sepi, rumah-rumah yang tampak usang seolah-olah telah lama ditinggalkan. Jalan-jalan desa yang dulunya ramai dengan aktivitas penduduk, kini hanya menyisakan kesunyian yang menyesakan. Rasa takut dan kegelisahan semakin menyelimuti hati mereka, namun mereka tahu bahwa mereka harus terus maju untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di desa Karanganom. Langkah mereka pun terhenti di depan sebuah rumah yang tampak masih berdiri tegak meskipun sudah dikelilingi oleh kehancuran. Mereka saling berpandangan dan akhirnya memutuskan untuk singgah di sebuah rumah yang terlihat masih dihuni oleh pemilik rumah tersebut. Kula nuwun, permisi, Pale, Mbah, ucap Sudiro sambil mengetuk pintu rumah yang terlihat rapuh itu. Monggo, jawab seorang lelaki tua yang nampak tidak memakai baju karena udara di sekitaran terasa sangat panas sekali siang itu. Ah, Mas Diro, monggo masuk. Monggo pinara dulu. Imbus sosok lelaki tua yang sepertinya sangat mengenali Sudiro dan Sri Kandi serta Widanu dan juga Warijan. Sampean ini dari mana saja, Thomas? Sudah bertahun-tahun menghilang dari desa ini. Padahal warga desa Karanganom dan beberapa desa lain sudah mencari sampean. Bahkan ada yang menyusul sampean sampai ke Jakarta, ujar lelaki tua itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Anu Mbah, kami dari Kulon. Sudah lama kami tinggal dan mencari penghidupan di sana, balas Sudiro yang langsung mengajak duduk Sri Kandi, Widanu dan juga Warijan di ruang tamu rumah Mbah Warim. Ada apa toh Mbah? Kok banyak yang mencari saya? Lalu kenapa desa kita bisa jadi seperti ini Mbah? Padahal di Kulon itu sudah hampir setiap hari turun hujan Mbah. Imbus Sudiro sambil melihat keadaan sekitar dengan tatapan kosong dan mata yang berkaca-kaca. Mbah Warim duduk di sebuah dipan tua yang sudah mulai lapuk. Tangan yang keriput menggenggam erat tongkat kayu, seakan mencari pegangan dalam menghadapi kesedihan yang tengah menghimpit hatinya. Sudiro, Widanu, dan Warijan duduk dengan hening di sekelilingnya, menunggu dengan penuh harap dan kecemasan. Udara di dalam rumah terasa berat, seakan menyimpan beban dari kisah yang hendak diungkapkan oleh Mbah Warim. Mbah Warim menarik nafas panjang, lalu memulai ceritanya dengan suara serak yang penuh dengan kesedihan. Sementara itu, di sudut lain ruangan, Sri Kandi bergerak dengan tenang. Dia memilih untuk tidak ikut mendengarkan cerita kelam itu. Dia merasa bahwa tugasnya saat ini adalah membantu dan meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga Mbah Warim. Sri Kandi mendekati dapur sederhana di mana Mbah Waginah dan anak perempuan yang bernama Lek Tumi tengah sibuk menyiapkan wedang hangat dan beberapa hidangan ringan. Sri Kandi melihat Lek Tumi yang masih muda namun matanya sudah nampak lelah atas keprihatinan yang dirasakannya setiap hari.
Dengan senyuman lembut, Sri Kanti membantu mereka untuk menyiapkan wedang, mengaduk-ngaduk dengan pelan, seraya mempersiapkan setiap detail kecil dari dapur itu. Ada rasa tenang dalam kesibukan itu. Meskipun bayang-bayang kesedihan tetap terasa di sekeliling mereka, Mbah Wari melanjutkan ceritanya dengan pandangan yang masih kosong. Namun suaranya semakin berat oleh beban kenangan yang ingin dia bagikan. Desa Karanganom bersama 5 desa lainnya termasuk desa tempat tinggal Warijan telah mengalami kemarau yang sangat panjang. Hampir 3 tahun telah berlalu sejak hujan terakhir kali membasahi tanah mereka. Sementara di daerah lain musim penghujan datang dan pergi dengan normal. Desa-desa itu seolah-olah dikutuk oleh alam dan ditinggalkan tanpa setetes air pun. Sejak awal kemarau itu, kehidupan di desa-desa tersebut mulai berubah secara drastis. Tanah yang dahulu subur kini mengeras seperti batu retak-retak, seperti kulit ular kering yang ditinggalkan oleh kehidupan. Ladang-ladang yang dulu penuh dengan padi dan sayuran kini hanya menyisakan ilalang kering yang tak bisa menahan hembusan angin. Para petani yang biasanya sibuk dengan cangkul dan benih kini hanya bisa duduk termenung memandangi langit yang tak lagi memberi harapan. Warga desa mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Sumur-sumur digali lebih dalam, namun air yang muncul semakin sedikit dan bercampur lumpur. Upaya-upaya untuk memanggil hujan dengan ritual-ritual adat pun dilakukan, namun semuanya sia-sia. Hujan tak kunjung datang dan semakin jauh, meninggalkan desa-desa itu dalam kekeringan yang semakin menggigit. Di desa tempat tinggal Warijan pun mengalami nasib yang sama. Pepohonan yang dulunya rimbun kini hanya tinggal ranting-ranting kering yang menjulur ke langit, seolah memohon belas kasihan dari alam. Sungai yang dahulu menjadi sumber kehidupan utama di desa kini hanya berupa cekungan tanah kering yang ditumbuhi rumput liar. Penduduk yang tinggal di sana semakin sedikit dan banyak yang memilih pergi untuk mencari penghidupan di tempat lain, meninggalkan rumah-rumah yang mulai roboh dimakan waktu. 3 tahun tanpa hujan telah mengubah segalanya. Kehidupan menjadi semakin sulit. Mbah Wari menggambarkan bagaimana rasa takut mulai merayap di setiap sudut desa. Ketakutan akan kelaparan dan penyakit yang datang tanpa air bersih. Dan ketakutan terbesar dari semuanya adalah ketakutan bahwa desa mereka mungkin tidak akan pernah pulih kembali. Namun meski begitu, ada juga yang memilih untuk bertahan. Mereka yang masih memiliki secercah harapan meyakini bahwa musim kemarau panjang itu pada akhirnya akan berakhir. Mereka yang percaya bahwa hujan akan datang dan membawa kehidupan kembali ke desa mereka. Dengan segala keterbatasan, mereka tetap menanam benih, menjaga hewan ternak yang semakin kurus, dan berdoa di malam hari agar hujan segera turun. Ketika Mbak Wari menyelesaikan ceritanya, keheningan kembali menyelimuti ruangan itu. Di luar, angin berhembus pelan, membawa serta debu-debu kering dari tanah yang retak. Bagi mereka yang mendengarkan kisah yang telah disampaikan oleh Mbak Wari itu, bukan hanya sekedar cerita tentang kemarau panjang, tetapi juga tentang ketabahan, tentang harapan yang meski tipis akan tetapi tetap menyala di tengah kegelapan. Di tengah kesulitan dan penderitaan yang mereka hadapi, mereka tahu bahwa mereka harus terus berjuang mencari cara untuk mengakhiri kemarau ini dan membawa hujan kembali ke desa mereka. Bagi Sudiro, Widanu, dan Warijan, kisah ini menjadi panggilan untuk bertindak, untuk mencari jawaban yang lebih dalam, dan mungkin untuk menemukan cara untuk mengakhiri kutukan yang menimpa desa-desa ini. Setelah mendengar cerita dari Mbah Wari, Widanu menyadari bahwa kemarau panjang yang melanda desa Karanganom dan desa-desa di sekitarnya bukanlah sekedar fenomena alam biasa. Dengan kemampuan spiritual yang tinggi, dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap yang sedang berperan di balik bencana yang menimpa desa itu.
Tanpa membuang waktu, Widanu memfokuskan pikirannya, memusatkan energi dalam dirinya untuk memulai penelusuran spiritual. Walau tubuhnya tetap diam di tempat duduknya, dengan mata tertutup dan nafas teratur, Sukma Widanu telah meninggalkan raganya dan dalam sekejap dia melayang di atas desa, mengamati keadaan dari sudut pandang yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Pemandangan desa Karanganom dari dunia spiritual nampak berbeda. Yang tampak bukan hanya bukit-bukit gersang dan tanah retak, tetapi juga lapisan energi yang mengelilingi desa itu, energi yang terasa berat dan sangat gelap. Sukma Widanu bergerak cepat, melintasi batas-batas desa, menyelidiki setiap sudut dan setiap jengkal tanah yang pernah subur. Dia melihat bagaimana energi negatif merambat seperti kabut hitam, menyelimuti desa dan menghambat aliran alami dari alam semesta. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang biasa dia rasakan dari tanah dan pepohonan. Semua terasa mati, seolah-olah direnggut paksa dari dunia yang semestinya. Widanu terus menyelidik, mencari sumber dari kekuatan gelap itu, dan ketika dia sampai di sebuah bukit yang dulunya hijau, Widanu menemukan sesuatu yang ganjil. Di bawah permukaan bebatuan dari bukit tersebut yang jauh tersembunyi dari pandangan mata biasa, terdapat sebuah titik pusat energi yang memancarkan aura hitam pekat. Titik itu terasa sangat kuat, seolah menjadi sumber dari semua kehancuran yang menimpa desa-desa ini. Widanu mendekati pusat energi itu, merasakan gelombang-gelombang kekuatan negatif yang menyebar darinya. Semakin dekat ia, semakin jelas dia merasakan bahwa itu bukanlah sekedar fenomena alam, melainkan sesuatu yang sengaja diletakkan atau memang sengaja untuk berada di sana. Energi itu terasa asing, seperti kekuatan kuno yang telah bangkit dari masa lalu dan mungkin terhubung dengan ritual atau kekuatan gaib yang telah lama dilupakan. Sukma Widanu mencoba menembus lapisan energi tersebut, berusaha menemukan apa yang tersembunyi di dalamnya, dan di balik lapisan hitam itu dia melihat bayangan-bayangan samar dan bentuk-bentuk yang berputar seperti arwah yang terjebak dalam pusaran gelap. Mereka tampak menderita, tertarik dan ditarik oleh kekuatan mereka sendiri. Widanu sadar bahwa inilah inti dari masalah yang telah mengutuk desa-desa ini dengan kemarau panjang. Setelah mendapati sesuatu yang mencurigakan itu, Widanu memutuskan untuk kembali ke tubuhnya. Dia tahu bahwa rahasia di balik kemarau panjang itu lebih berat daripada yang mereka kira, dan untuk memecahkannya mereka harus menghadapi kekuatan yang tidak kasat mata itu. Dengan tarikan nafas panjang, Sukma Widanu kembali ke dalam raganya. Matanya terbuka perlahan, sementara tubuhnya kembali merasakan beban dunia nyata. Pikirannya dipenuhi dengan rencana dan strategi untuk menyelamatkan desa Karanganom serta desa-desa lainnya dari kehancuran yang semakin mendekat. Widanu tahu ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga spiritual. Mereka harus menghadapi dan menghentikan kekuatan gelap yang telah mencengkram desa Karanganom dan sekitarnya. Bersama dengan ayahnya dan juga Warijan, Widanu harus bersiap untuk perjalanan yang tidak hanya akan menguji kemampuan mereka secara fisik, namun juga kekuatan hati dan jiwa mereka dalam menghadapi kegelapan yang telah menyelimuti desa-desa tersebut. Wajahnya tampak tenang, tapi ada ketegangan yang tersirat di balik ketenangan itu. Dia merasakan beban dari apa yang baru saja dilihatnya dalam perjalanan sukmanya. Tanpa membuang waktu, Widanu langsung berkomunikasi melalui batinnya, menghubungkan pikirannya dengan Sudiro yang berada di dekatnya. Dalam keheningan yang menyelimuti ruangan, suara batin Widanu terdengar jelas di dalam pikiran Sudiro. Ada sebuah energi hitam dan besar, Pak. Energi hitam itu terpusat di sebuah bukit Watu Jejer. Sepertinya energi itu bukanlah sesuatu yang alami, melainkan kekuatan yang sengaja diletakkan di sana, atau mungkin juga seseorang yang melakukan tapa berata di sana. Danu merasakan aura hitam yang sangat kuat, seolah-olah
Sesuatu dari masa lalu telah bangkit dan mengutuk desa-desa kita dengan kemarau panjang ini, Pak. Ibu Widanu menjelaskan kepada ayahnya. Sudiro mendengarkan dengan seksama. Dia tahu apa yang telah disampaikan oleh anaknya itu adalah sebuah hal yang benar karena Sudiro tahu jika Widanu memiliki kemampuan yang setara dengannya atau bahkan melebihinya. Saat ini, Bukit Watu Jejer bukan hanya sekedar tempat biasa, Pak. Di bawah permukaan tanahnya tersembunyi sumber dari segala kehancuran ini. Energi hitam yang Danu temukan di sana memancarkan aura yang begitu kuat dan sepertinya telah mempengaruhi seluruh wilayah sekitar, termasuk desa Karanganom dan 5 desa lainnya. Bisik Widanu lagi melalui telepati. Widanu menjelaskan bahwa energi tersebut bukan hanya sekedar kekuatan alam, melainkan sesuatu yang lebih jahat dan terencana. Dia menggambarkan bagaimana di dalam pusat energi itu terdapat bayangan-bayangan yang tampak seperti awa yang terjebak dalam pusaran gelap, menunjukkan bahwa mungkin ada kaitan dengan ritual atau kekuatan gaib yang telah lama terlupakan oleh penduduk desa. Desa ini seperti terkena kutukan atau karma, Diro, seru Mbak Warim sambil menghela nafas panjangnya. Apakah sampean tahu hal yang menyebabkan semua ini terjadi, Mbah? Tanya Sudiro penasaran. Mbak Wari menghela nafas dalam-dalam sebelum ia melanjutkan ceritanya. Dia mengingat kembali masa sebelum kemarau panjang yang membawa kehancuran. Saat itu, suasana di desa Karanganom dan di desa-desa lain sekitarnya masih penuh kehidupan meskipun ada tanda-tanda aneh yang mulai muncul. Mbak Warim pun mulai bercerita tentang orang asing yang pertama kali muncul di desa Karangombo, sebuah desa yang tak jauh dari desa Karanganom. Orang asing dengan pakaian lusuh dan penuh sobekan itu berjalan tanpa tujuan yang jelas melewati desa-desa lainnya hingga akhirnya tiba di desa Karanganom. Penampilannya benar-benar memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering, seolah-olah tidak pernah mendapat asupan gizi yang layak selama berbulan-bulan. Namun, yang paling mencolok adalah luka besar yang menganga di bagian mulut dan sekitaran wajahnya. Luka itu tampak mengerikan karena terlihat menghitam dan membusuk serta mengeluarkan bau yang begitu menyengat hingga membuat siapapun yang berada di dekatnya merasa mual. Bahkan, beberapa penduduk yang melihatnya dari dekat menyebutkan bahwa dari luka di mulutnya ada ulat-ulat kecil berwarna putih yang bergerak menggeliat keluar, menambah kengerian pada penampilannya. Orang asing itu berjalan dengan langkah terseok-seok, seolah-olah hidupnya hanya tergantung pada sisa-sisa tenaga terakhirnya. Tak ada yang tahu dari mana dia berasal atau siapa dia sebenarnya. Tapi menurut warga yang didatangi langsung, orang itu mengatakan jika orang itu terus meminta makan dan minum kepada warga desa yang ditemuinya. Mbah Warib melanjutkan kisahnya dengan nada yang semakin muram. Saat orang asing itu tiba di desa Karanganom, penampilannya yang mengerikan membuat para penduduk merasa takut dan enggan untuk mendekat. Luka besar yang menganga di wajahnya, bau busuk yang menyertai kehadirannya, dan ulat-ulat kecil yang merayap keluar dari lukanya menciptakan rasa jijik dan ngeri di hati siapapun yang melihat. Namun, yang lebih tragis lagi adalah bagaimana para penduduk desa menanggapi kehadiran orang asing tersebut. Meski beberapa orang merasa iba dan ingin membantu, tapi ketakutan dan rasa jijik mereka jauh lebih besar hingga tidak ada satupun warga dari desa Karanganom yang bersedia memberikan makanan atau minuman kepada orang asing itu. Kekhawatiran akan penampilan dan bau busuknya ditambah dengan ketakutan akan kemungkinan tertular penyakit atau terkena kutukan membuat penduduk desa memilih untuk menjaga jarak. Orang asing itu berjalan perlahan, mata kosongnya menatap lurus ke depan seolah-olah mencari sesuatu yang tidak pernah dia temukan. Dia mengulurkan tangan yang kurus kering, berharap ada yang mau memberinya seteguk air minum atau sebungkus nasi. Namun semua orang menjauh. Mereka menutup pintu rumah, mengunci jendela, dan bahkan menghindari kontak mata dengan orang asing tersebut. Desa yang biasanya penuh dengan keramahan dan kebaikan hati kini berubah menjadi tempat yang dingin dan tidak ramah, diliputi oleh rasa takut yang mendalam.
Seiring dengan berjalannya waktu, orang asing itu terus bergerak ke arah Bukit Watu Jejer hingga akhirnya jasadnya ditemukan di kaki bukit dalam kondisi yang mengenaskan. Kondisi mayatnya hampir busuk, membuat warga desa enggan untuk menguburkan orang asing itu dengan layak. Hingga akhirnya kepala desa setempat bersama para pamongnya memutuskan untuk membayar mahal bagi siapa saja yang mau menguburkan orang asing tersebut. Dan setelah mendapatkan harga yang cukup besar, pada akhirnya 4 orang pemuda desa bersedia untuk membawa mayat orang asing itu ke atas Bukit Watu Jejer dan menguburkannya di sana. Setelah orang asing itu dikuburkan di atas Bukit Watu Jejer, kemarau panjang mulai menimpa desa-desa tersebut. Hujan berhenti turun dan seiring waktu tanah mulai mengering, sungai-sungai mengecil hingga menjadi aliran yang nyaris tak terlihat dan sumur-sumur mengering tanpa meninggalkan sedikit pun air. Penduduk desa yang dulu enggan memberikan makanan dan minuman kepada orang asing itu kini mulai merasakan akibat dari tindakan mereka. Rasa bersalah, rasa takut dan penyesalan menyelimuti desa Karanganom, namun semuanya sudah terlambat. Kutukan telah tertanam dan kemarau panjang yang menghancurkan kehidupan mereka tampaknya menjadi balasan atas ketidakpedulian mereka terhadap orang asing yang membutuhkan bantuan. Dengan semua yang telah terjadi di Sekarang-Anom dan desa-desa sekitaran menjadi tempat yang terperangkap dalam siklus penderitaan. Setiap hari yang berlalu tanpa hujan semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa mereka telah dihukum atas tindakan mereka sendiri. Dan kini dengan cerita yang diungkapkan oleh Mbak Warim, mereka yang mendengarkannya menyadari bahwa untuk mengakhiri kemarau itu mereka harus menghadapi tidak hanya kekuatan gelap yang membayangi desa mereka, tetapi juga menebus kesalahan yang sudah pernah mereka lakukan. Cerita Mbak Wari membawa suasana semakin muram di antara mereka yang mendengarkan. Kehadiran orang asing itu tampaknya bukan sekedar kebetulan, melainkan pemicu dari semua bencana yang menimpa desa Karanganom dan desa-desa sekitaran. Kengerian yang ditinggalkannya tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga luka spiritual yang telah mengakar dalam kehidupan desa. Meskipun orang asing itu telah lama menghilang, jejak kehadirannya tetap terasa dalam setiap retakan tanah, dalam setiap desan nafas yang terengah karena udara yang kering, dan dalam setiap hati yang masih berharap hujan akan turun dan membawa kehidupan kembali. Namun untuk itu mereka harus menghadapi dan memutus kutukan yang telah menjadikan desa-desa ini seakan mati. Sebuah tantangan yang kini berada di tangan Widanu, Sudiro, Warijan, dan Srikanti untuk diselesaikan. Apakah Pak Kades dan para pamong desa tidak melakukan ritual untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan warga desa ini, Mbak? Tanya Sudiro dengan wajah yang terlihat muram. Tidak ada ritual atau lelakon yang belum kami lakukan, Le. Bahkan kelima desa, termasuk desa Karanganom, telah mengadakan ritual besar secara bersama, tapi hasilnya tetap nihil. Balas Mbak Warim sambil menghela nafas panjang. Sudah banyak juga kami mencari dukun-dukun sakti serta orang-orang Linoe untuk menyudari bencana ini, tapi semuanya belum membuahkan hasil. Imbu Mbak Wari menjelaskan. Maka dari itu, beberapa warga mulai mencari sampean, Mas Diro. Mereka percaya jika sampean mampu untuk membawa desa ini keluar dari kutukan yang membawa kesengsaraan. Pungkas Mbak Warim dengan air mata yang menetes membasahi pipinya. Setelah berbincang panjang lebar dengan Mbak Warim, Sudiro, Srikanti, Widanu, dan Warijan akhirnya memahami sepenuhnya apa yang telah terjadi di desa Karanganom. Kisah tentang orang asing yang penuh misteri, kemarau panjang yang menghantui, dan kutukan yang seolah-olah melingkupi desa mereka. Semuanya mulai terhubung dalam pikiran. Meski hati mereka berat, mereka tahu bahwa mereka harus segera pulang demi untuk merencanakan langkah selanjutnya. Sudiro pun berpamitan kepada Mbak Warim dengan penuh rasa hormat. Mbak Warim meskipun sudah tua dan lelah tetap menyampaikan doanya agar mereka bisa menemukan solusi untuk mengakhiri kemarau panjang yang membuat mereka sengsara.
Dengan langkah mantap, Sudiro, Srikanti, Widanu, dan Warijan pun keluar dari rumah Bawarim menyusuri jalanan desa yang kini tampak lebih suram di bawah langit abu-abu. Namun, sebelum mereka melangkah lebih jauh, Srikanti tiba-tiba merasa khawatir. Pikiran tentang orang tuanya yang mungkin juga terpengaruh oleh kutukan itu membuat hatinya gelisah. Dia tahu bahwa mereka juga merasakan penderitaan yang sama, dan Srikanti merasa dorongan kuat untuk memastikan keselamatan mereka. Setelah memikirkan sejenak, akhirnya dia memutuskan untuk mengajak Sudiro, Widanu, dan Warijan untuk pulang ke rumah orang tuanya terlebih dahulu. Dengan cepat, mereka menyetujui usul dari Srikanti. Meski ada tugas besar di depan mereka, memastikan keadaan orang tua Srikanti adalah prioritas yang tak bisa diabaikan. Mereka berjalan menuju rumah orang tua Srikanti yang terletak tidak jauh dari tempat mereka berada. Sepanjang jalan, pikiran mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan rasa tanggung jawab yang semakin besar. Mereka tahu bahwa mereka akan segera menghadapi tantangan yang lebih besar, namun saat ini perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada kesejahteraan keluarga Srikanti. Setibanya di rumah orang tua Srikanti, mereka pun disambut dengan suasana yang sunyi. Rumah yang biasanya dipenuhi dengan kehangatan dan keceriaan kini tampak berbeda. Dinding-dindingnya yang dulu penuh dengan warna kini nampak pudar. Udara di sekitar terasa berat, seolah-olah membawa beban yang tak terlihat. Mereka saling pandang, merasakan ketegangan yang sama. Srikanti membuka pintu dengan hati-hati dan segera disambut oleh wajah-wajah yang dikenalinya. Meskipun lega kalau melihat kedua orang tuanya masih dalam keadaan baik, dia tidak bisa mengabaikan perubahan yang jelas tampak di wajah mereka. Mereka semua nampak letih dan penuh kecemasan, seperti halnya penduduk desa lain yang telah lama berjuang melawan kekeringan dan penderitaan. Tanpa banyak bicara, mereka semua masuk ke dalam rumah. Keempatnya tahu bahwa ini bukan hanya sekedar kunjungan biasa, tetapi sebuah pertemuan penting untuk memastikan bahwa keluarga Srikanti dalam keadaan aman dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Dalam hati mereka berjanji bahwa apapun yang terjadi, mereka akan melindungi orang-orang yang mereka cintai, sembari mencari cara untuk mengakhiri kutukan yang telah mengubah desa Karanganom menjadi tempat yang begitu menyedihkan. Di rumah Pak Noto, suasana yang awalnya dipenuhi kecemasan dan keheningan seketika berubah menjadi luapan emosi yang begitu dalam ketika Srikanti, Sudiro, dan Widanu bersama Warijan akhirnya tiba. Tangis haru bercampur bahagia pecah seketika ketika mereka melihat satu sama lain. Pak Noto dan istrinya yang sudah sekian lama menahan rindu akhirnya tidak mampu menahan air mata mereka. Mereka memeluk Srikanti dengan erat, seolah-olah tidak ingin melepaskannya lagi. Kerinduan yang selama ini terpendam di hati mereka masing-masing akhirnya tertumpah bersama tangis bahagia di hari itu. Kepergian Sudiro, Srikanti, dan Widanu tanpa pesan apapun memang menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di hati Pak Noto dan keluarganya. Setiap hari mereka menanti kabar, berharap anak-anak mereka dalam keadaan selamat. Dalam situasi desa yang sedang dilanda bencana kemarau panjang, kekhawatiran itu semakin besar. Mereka tahu bahwa desa mereka yang dulunya hijau dan subur kini sedang menghadapi ujian berat. Namun di tengah kesulitan itu, harapan mereka tidak pernah pudar. Mereka sangat mengharapkan Sudiro kembali, suami dari Srikanti yang juga ayah dari Widanu yang dikenal memiliki kesaktian tinggi dan telah banyak membantu desa-desa lain di sekitarnya. Sangat diharapkan kedatangannya. Bagi Pak Noto dan penduduk desa lainnya, Sudiro adalah sosok yang diyakini mampu membawa kembali kehidupan yang hilang dari tanah mereka yang gersang. Pak Noto dengan matanya yang masih basah memeluk Sudiro dengan penuh kehangatan. Dia merasa lega, seolah-olah beban besar yang selama ini menghimpitnya perlahan mulai terangkat. Di dalam dirinya ada harapan baru yang tumbuh,
harapan bahwa dengan kehadiran Sudiro desa mereka akan kembali, kesempatan untuk bangkit kembali. Sementara itu, Bu Noto tidak bisa berhenti memeluk putrinya. Rasa khawatir yang selama ini menyelimuti pikirannya sirna tergantikan oleh kebahagiaan yang tidak terlukiskan. Dia mengusap wajah Sri Kandi dengan lembut, memastikan bahwa putrinya baik-baik saja. Dalam hati kecilnya, dia merasa bangga karena Sri Kandi kini telah kembali dengan selamat bersama Sudiro dan cucunya yaitu Widanu yang selama ini selalu menjadi pelindungnya. Di tengah suasana haru dan bahagia itu, mereka semua menyadari betapa pentingnya kebersamaan dan dukungan satu sama lain dalam menghadapi masa-masa sulit. Sudiro, yang selama ini dikenal karena kemampuan spiritualnya, merasakan tanggung jawab yang semakin besar untuk membantu desanya. Dia tahu bahwa tugas berat menantinya, namun dukungan dan cinta dari keluarga yang ia cintai memberikan kekuatan besar di dalam hatinya. Malam itu, mereka berkumpul bersama di rumah Pak Noto, menikmati momen kebersamaan yang berarti sambil berbincang tentang apa yang terjadi di desa Karanganom setelah kepergian Sudiro. Meski di luar sana, desa masih dilanda kekeringan dan keputusasaan, di dalam rumah itu harapan dan cinta menghangatkan suasana. Mereka tahu bahwa perjuangan belum berakhir, namun dengan kehadiran satu sama lain, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang demi mengembalikan kehidupan dan kebahagiaan di desa Karangsari yang tercinta. Saya sudah tahu apa yang terjadi pada desa ini dan desa-desa lainnya, Pak. Tadi saya, Sri Kandi dan Widanu serta Warijan mampir di rumah Mbak Warim dan beliau bercerita banyak tentang apa yang sebenarnya telah terjadi di desa ini, ujar Sudiro sambil menikmati teh hangat buatan Sri Kandi. Sepertinya memang orang yang meninggal di kaki bukit Watu Jejer itu telah mengutuk desa ini bersama desa-desa yang lain karena telah memperlakukan orang itu dengan sangat tidak baik. Imbu Sudiro menjelaskan. Benar sekali, Diro. Warga desa Karanganom dan warga desa Karangombo serta desa lainnya telah melakukan banyak hal. Bahkan sudah 3 orang sakti yang sakit dan meninggal setelah mencoba berkomunikasi dengan sosok yang kini berada di atas bukit Watu Jejer itu. Balas Panoto menjelaskan. Panoto dan Bajono yang dikenal sebagai sesepuh desa duduk bersama dengan Sudiro dan yang lainnya. Malam itu mereka berkumpul di ruang tamu rumah Panoto dengan suasana hangat yang mengisi ruangan itu. Dengan nada yang penuh kekhawatiran dan kebijaksanaan, Pak Noto dan Bajono mulai menceritakan apa yang telah terjadi di desa setelah kemarau panjang melanda. Menurut mereka, bencana kemarau ini tidak hanya mempengaruhi desa Karangsari, tetapi juga 5 desa lainnya yang saling berdekatan. Namun ada hal yang sangat aneh dan membingungkan. Meskipun desa Karanganom dan desa sekitaran mengalami kekeringan ekstrim, hujan tetap turun dengan normal di wilayah sekitar yang tidak terpengaruh oleh kutukan itu. Panoto menceritakan bahwa hujan yang turun di desa-desa tetangga sangat kontras dengan keadaan di desa Karangsari dan sekitaran. Di desa-desa yang tidak terkena kutukan, hujan turun dengan rutin, memberi kehidupan kembali pada tanah yang subur dan memastikan hasil panen melimpah. Namun di desa Karangsari dan desa-desa yang terkutuk, hujan tidak pernah datang. Langit seringkali terlihat cerah dan kosong tanpa ada tanda-tanda hujan yang akan turun. Dan yang lebih mencengangkan lagi, batas antara daerah yang terkena kutukan dan yang tidak terkutuk sangat jelas terlihat. Ketika hujan turun di sekitaran desa-desa yang aman, garis batas antara desa yang subur dan gersang tampak sangat mencolok. Batas itu seolah-olah ditandai dengan jelas oleh sebuah dinding tak kasat mata yang memisahkan 2 dunia yang berbeda. Di satu sisi, tanah tampak hijau dan segar, sementara di sisi lain gersang dan tandus seperti ada kekuatan yang menahan hujan untuk memasuki wilayah terkutuk itu. Bajono menambahkan bahwa apa yang terjadi di sana tidak hanya menimbulkan kebingungan di kalangan para penduduk, tetapi juga meningkatkan rasa ketidakpastian dan ketakutan. Mereka tidak bisa memahami mengapa fenomena itu terjadi dengan cara yang begitu mencolok, dan banyak dari mereka mulai percaya bahwa kutukan itu memiliki kekuatan yang jauh melampaui pengetahuan mereka.
Para penduduk desa yang mencoba mencari solusi atau bantuan seringkali merasa frustasi. Mereka sudah mencoba berbagai cara untuk menarik hujan, namun usaha mereka selalu sia-sia. Beberapa dari mereka mulai berpikir bahwa kutukan itu bukan hanya sekedar bencana alam, tetapi mungkin merupakan hasil dari tindakan seseorang yang memiliki kekuatan jahat atau ritual kuno yang tidak mereka ketahui. Panoto dan Bajono berharap bahwa dengan kembalinya Sudiro, maka bisa menemukan penyebab dan solusi dari permasalahan itu. Kehadiran mereka semua, terutama Sudiro, dengan kemampuan spiritualnya, memberikan harapan baru bagi desa-desa yang sedang menderita. Malam itu, di tengah kebersamaan dan percakapan yang mendalam, mereka semua merasakan beban berat yang harus mereka hadapi. Namun, dengan informasi yang telah diperoleh, mereka mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya. Mereka menyadari bahwa untuk mengatasi kutukan ini, mereka harus memahami lebih dalam tentang sumbernya dan mencari cara untuk bisa mengatasi energi hitam yang telah menjengkram tanah mereka. Malam semakin larut dan suasana di rumah Pak Noto terasa tenang, namun penuh dengan ketegangan yang tersisa. Sudiro telah memutuskan untuk mendatangi Bukit Watu Jejer, mempersiapkan diri untuk memulai perjalanan malam itu. Dia menyadari pentingnya tugas itu dan tahu bahwa keputusannya adalah langkah awal untuk bisa mengatasi kutukan yang melanda desa mereka. Namun, sebelum Sudiro meninggalkan rumah, Widanu yang juga memiliki kekuatan spiritual tinggi mengetahui apa yang akan dilakukan oleh ayahnya. Dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya, Widanu menjelaskan dengan detail apa yang dia alami selama perjalanan sukmanya tadi. Widanu menguraikan bahwa di atas Bukit Watu Jejer, dia merasakan energi hitam yang sangat kuat. Energi itu tampak terpusat di titik tertentu di bukit itu yang sepertinya merupakan sumber dari semua bencana yang melanda desa-desa sekitarnya. Selain itu, Widanu juga mencatat adanya bayangan-bayangan gelap dan arwah-arwah yang tampak terperangkap dalam pusaran energi hitam. Energi itu tidak hanya menciptakan kekeringan, tetapi juga tampaknya memancarkan aura yang mempengaruhi lingkungan sekitar secara langsung, menciptakan batas-batas yang jelas antara daerah yang terkena kutukan dan yang tidak terkena. Widanu mengingatkan Sudiro tentang besarnya energi yang ada di sana. Dia menjelaskan bahwa energi tersebut tidak hanya berbahaya, tetapi juga sangat sulit untuk ditembus. Dan mengingat bahaya yang mungkin mereka hadapi, Widanu menyarankan agar mereka melakukan perjalanan itu dengan penuh kehati-hatian. Mendengar penjelasan dari anak lelakinya itu, Sudiro mengerti bahwa dia memerlukan lebih daripada sekedar kekuatan, tapi mereka juga membutuhkan strategi yang matang dan kerjasama yang baik. Dengan pengetahuan yang dijelaskan oleh Widanu, Sudiro memutuskan untuk mengajak Widanu dalam penelusurannya malam itu. Sudiro pun segera memanggil sosok Gatra Pawira, Kiwana Sela, dan Kiwana Taru. Ketiga sosok makhluk gaib tersebut diminta untuk melindungi dan menjaga tubuh Sudiro dan Widanu ketika jiwa atau sukma mereka pergi dari tubuh. Gatra Pawira, Kiwana Sela, dan Kiwana Taru tiba dengan cepat. Setelah dipanggil, Sudiro menjelaskan situasi dengan singkat dan meminta mereka untuk menjaga tubuh mereka selama mereka melakukan meraga sukma. Tanpa banyak bertanya, ketiganya mengangguk setuju dan siap untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Sudiro kala itu. Dengan semua persiapan yang telah dilakukan, Sudiro dan Widanu duduk dalam posisi bersila. Mereka memfokuskan pikiran dan energi dengan pengendalian dan konsentrasi yang mendalam. Mereka mulai melepaskan sukma dan memulai perjalanan spiritual mereka untuk menuju Bukit Watu Jejer. Sementara itu, Gatra Pawira, Kiwana Sela, dan Kiwana Taru menjaga tubuh mereka dengan penuh perhatian, memastikan bahwa tubuh Sudiro dan juga Widanu tetap aman selama meraga sukma.
Sukma dari Sudiro dan juga Widanu pun langsung melesat menuju ke puncak Bukit Watu Jejer, dan dengan cepat keduanya sudah berada di atas bukit sambil mengedarkan pandangan mereka ke arah sekitar yang diselimuti dengan energi hitam yang sangat kuat. Merasa yakin jika mereka harus masuk ke dalam kubah energi hitam tersebut, Sudiro pun langsung menganggukkan kepalanya seraya memberi tanda pada Widanu jika mereka harus masuk ke sana. Akan tetapi hal yang tidak disangka-sangka oleh Sudiro pun terjadi ketika Sukmanya dan juga Sukma Widanu melesat ke arah kubah energi hitam tersebut. Tiba-tiba saja tubuh astral atau Sukma Sudiro terpental jauh ke arah belakang, sementara Sukma Widanu berhasil masuk ke dalamnya. Sudiro yang memiliki kesaktian tinggi dan juga kekuatan yang sangat dahsyat pun dibuat heran dengan hal itu. Dia tidak menyangka jika Sukmanya tidak dapat menembus kubah energi hitam yang ada di hadapannya, sementara Widanu berhasil masuk tanpa mengalami sedikit pun kesulitan. Di dalam kubah energi hitam, Sukma Widanu merasakan tekanan yang sangat kuat, namun dia terus maju dengan hati-hati. Dia tahu bahwa keberadaan energi hitam ini mungkin merupakan bagian dari kutukan yang mengikat seluruh daerah tersebut. Dengan ilmu pancawara yang dimilikinya, Widanu berusaha untuk memahami sifat dari energi hitam itu dan mencari cara untuk mengendalikannya atau menghadapinya. Widanu bisa merasakan bahwa di dalam kubah energi hitam membentuk pola-pola tertentu yang menandakan adanya kekuatan inti atau sumber dari kutukan tersebut. Dia mencoba untuk membaca dan melihat dengan seksama bias-bias energi tersebut, berharap dapat menemukan cara untuk meredakannya atau mencari celah yang memungkinkan demi untuk memecahkan kutukan tersebut. Sementara itu, di luar kubah, Sudiro mencoba menemukan cara untuk melawan kekuatan tersebut sambil memulihkan kendali atas Sukmanya. Dia berusaha untuk memahami apa yang membuatnya terlempar tadi. Sudiro dan Widanu terpisah oleh kekuatan yang sangat besar, dan dia pun terus berusaha untuk mencari celah atau kelemahan dari kubah energi hitam tersebut. Sementara itu Widanu yang berada di dalam kubah mencoba untuk mencari dan memahami asal-usul energi hitam tersebut. "Apa yang sedang kau cari di tempat ini, Leh?" tanya sosok lelaki parubaya dengan suara yang terdengar menggema. "Setelah beberapa orang yang berani datang ke atas bukit ini, akhirnya aku tahu jika ada sukma seseorang yang masih lugu, seseorang yang tidak memiliki niat tertentu, dan seseorang yang memiliki kedikdayaan tinggi. Siapa dirimu ini, Leh?" tanya sosok lelaki yang tiba-tiba saja muncul di hadapan Widanu. "Namaku Widanu, Paman. Aku adalah anak dari Sudiro dan ibuku bernama Srikanti. Aku lahir dan besar di desa ini, Paman," balas Widanu sambil tersenyum ke arah sosok pria parubaya yang rambutnya terlihat panjang sebahu dan wajahnya dipenuhi kumis serta janggut yang panjang. "Aku tidak menyangka jika di desa ini ada seseorang seperti dirimu dan juga ayahmu. Tapi kemana kalian waktu itu? Kenapa kalian tidak menolongku hari itu?" tanya sosok pria parubaya itu lagi. Mendengar apa yang ditanyakan oleh pria parubaya itu, Widanu pun langsung duduk bersila seolah dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut terhadap sukma dari pria parubaya tersebut. Dengan wajah lugunya, Widanu pun menceritakan tentang perjalanannya bersama Sudiro dan Srikanti beserta makhluk-makhluk gaib yang membantu mereka. Dengan kepolosannya, Widanu menceritakan apa yang telah dialaminya di Lembah Balulang, Lembah Jagat Maya, hingga Kerajaan Gaib Laut Selatan. Tidak hanya menceritakan, tapi dengan ilmu pancawara yang dimilikinya, Widanu pun memperlihatkan gambaran-gambaran nyata dari pertempuran gaib yang telah dilaluinya bersama ayahnya serta Gatra Pawira dan yang lainnya. "Aku tidak menyangka jika hari ini aku akan bertemu dengan satu-satunya orang yang memiliki ilmu pancawara," ujar sosok pria parubaya tersebut. "Aku bukan siapa-siapa, Paman. Aku hanyalah seorang anak yang menginginkan desanya kembali hijau dan tidak kesulitan air," balas Widanu dengan senyum yang terpancar dari wajahnya. "Aku tidak menyangka
jika sumpah terakhirku sebelum aku mati itu akan menjadi kenyataan. Dan rupanya Tuhan yang Maha Besar telah mendengar keinginanku hingga balasan yang setimpal dari perbuatan warga di desa ini dan desa-desa yang lainnya pun langsung terjadi. Balas sosok pria parubaya itu. Apa yang membuat paman sampai di desa ini? Apakah paman sedang menjalani lelakon dari sebuah ritual ilmu kebatinan? Tanya Widanu penasaran. Benar, benar sekali, Le. Aku itu memang sedang menjalani laku tirakat ngedan. Tapi sialnya, laku tirakatku itu harus terganggu karena aku menolong seorang lelaki yang terkena santet Banaspati. Setelah aku mengobati lelaki itu, aku tidak sadar jika dukun yang mengirim santet itu menyerangku hingga akhirnya aku mengalami luka di bagian wajahku yang membuat mulutku hancur dan mulai membusuk. Balas sosok lelaki itu menjelaskan apa yang telah dialaminya. Aku berhasil mengalahkan dukun itu, tapi aku harus terus menjalani laku tirakatku hingga tanpa aku sadari, luka di bagian tubuhku semakin memburuk. Dan orang-orang pun mulai menjauh ketika aku meminta sedikit bantuan mereka. Imbus sosok lelaki itu lagi. Sepertinya orang-orang di desa ini maupun di beberapa desa lainnya hanya merasa takut, Paman, sehingga mereka memilih untuk menjauhi. Ujar Widanu yang mencoba untuk meminta sosok pria parubaya itu untuk menyudahi sumpah kutukannya. Mungkin mereka takut tertular penyakit yang paman alami atau mungkin juga mereka takut dengan alasan lainnya. Imbu Widanu yang membuat pria parubaya itu memalingkan wajah dari Widanu. Apakah paman bersedia menyudahi sumpah kutukan paman di desa ini dan desa-desa lainnya? Tanya Widanu dengan penuh keluguannya. Apakah kau bisa mengembalikan kehidupanku? Balas sosok pria tersebut yang balik bertanya kepada Widanu. Hidup dan mati itu adalah sebuah takdir, Paman. Sementara nasib membawa paman untuk memilih, dan paman memilih untuk menjalani laku tirakat ngedan itu. Paman juga memilih untuk pilihan-pilihan lainnya yang membawa paman bertemu dengan takdir yang sudah digariskan. Balas Widanu yang membuat sosok pria parubaya itu terperanjat mendengarnya. Setelah Widanu mengucapkan kata-kata itu, suasana seketika berubah. Keheningan mendalam menyelimuti mereka seolah-olah dunia di sekeliling mereka berhenti bergerak, akan tetapi perlahan-lahan energi hitam yang membentuk kubah dan menutupi tempat mereka berada kini mulai memudar. Cahaya alami yang lama terhalang oleh kegelapan kembali masuk dan memberikan sedikit kelegaan di tengah suasana yang masih mencekam. Sementara itu di luar kubah, Sudiro merasakan perubahan yang sama. Ketika energi hitam mulai menghilang, Sudiro langsung melesat ke arah Widanu dan segera memastikan jika kondisi anak semata wayangnya itu dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih, Paman, ujar Widanu sambil tersenyum ke arah ayahnya yang kini sudah berdiri tepat di sampingnya. Kini aku mengerti. Ternyata kematianku bukanlah karena kelaparan ataupun luka di tubuhku, tapi karena itu ternyata semua adalah sebuah takdir. Balas sosok lelaki parubaya tersebut. Apakah aku boleh meminta sesuatu pada kalian? Ibu sosok itu yang ingin meminta sesuatu kepada Sudiro dan Widanu. Jika kami mampu, maka kami akan memberikannya. Balas Sudiro dengan tegas. Yang aku minta kepada kalian berdua adalah izinkan aku tetap berada di bukit ini. Dan aku juga meminta kepada warga dari kelima desa termasuk desa ini untuk mengadakan ritual bersih desa dan juga sedekah bumi. Balas sosok lelaki parubaya itu lagi. Baiklah, Mas, aku dan Widanu akan mengabulkan semua permintaanmu itu. Sampean boleh untuk terus berada di bukit ini dan menjaga kelestarian desa ini. Balas Sudiro yang langsung disambut senyum hangat dari sosok jiwa pria parubaya itu. Namaku Jati Ageng. Untuk mengenangku, bukit ini aku namai dengan namaku. Bagaimana menurut sampean, Diro? Tanya sosok yang ternyata bernama Jati Ageng. Aku rasa bukan hal yang buruk, Mas. Dan nanti aku akan menjelaskan kepada seluruh warga desa untuk mengadakan bersih desa dan juga sedekah bumi yang dimulai dari bukit ini. Balas Sudiro sambil tersenyum ke arah Widanu. Setelah kesepakatan tercapai, sosok Jati Ageng pun kembali melayang ke puncak bukit Watu Jejer dan Sudiro serta Widanu langsung melesat untuk kembali ke tubuhnya yang berada di rumah Panoto.
Keesokan harinya, Sudiro pun menceritakan apa yang telah dialaminya bersama Widanu malam tadi. Bajono dan Panoto serta beberapa orang lainnya mendengarkan dengan seksama apa yang sedang disampaikan oleh Sudiro. Ketika siang tiba, Sudiro bersama Panoto dan Bajono pun menemui Pak Kades untuk menjelaskan apa keinginan terakhir dari sosok pria yang meninggal di Bukit Watu Jejer tersebut. Dan setelah mendapatkan hari baik serta menyepakatinya, Desa Karanganom pun langsung melakukan ritual bersih desa dan juga sedekah bumi. Tidak lupa, warga desa mengadakan selamatan di balai desa dengan berdoa bersama. Acara bersih desa pun dimulai pada malam Rabu Legi dengan doa bersama di balai desa yang dilanjutkan dengan hiburan khas daerah setempat yang berupa pertunjukan kesenian ketoprak. Pada hari Rabu, para warga membawa hasil bumi di desa tersebut ke atas Bukit Watu Jejer, dan hari itu bersama dengan sedekah bumi, warga yang diwakili oleh Pak Kades memutuskan dan menyepakati untuk mengganti nama Bukit Watu Jejer menjadi Bukit Jati Ageng. Setelah acara bersih desa dan setelah sedekah bumi, pada malam selanjutnya kembali diadakan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dengan lakon Semar Bangun Desa. Ritual bersih desa dan sedekah bumi yang dilakukan merupakan simbol pembersihan dan penyerahan kepada kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuatan Tuhan Sang Maha Pencipta, dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan keberkahan bagi tanah mereka. Seluruh desa turut serta dalam upacara tersebut, mengadakan persembahan dan doa untuk memohon agar kutukan yang telah lama membebani mereka dapat dihapus dan agar hujan kembali turun dengan melimpah. Beberapa hari setelah diadakan ritual bersih desa dan juga sedekah bumi serta doa bersama, langit pun mulai terlihat tertutup awan mendung dan akhirnya hujan yang sudah sangat lama tidak datang membasahi bumi desa Karanganom dan desa-desa lainnya turun dengan sangat deras. Desa-desa yang sebelumnya gersang kini mulai tampak berubah. Tanah yang keras mulai mengeluarkan uap air dan tumbuhan-tumbuhan yang hampir mati mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Daun-daun yang kering perlahan-lahan menyegarkan diri mereka dan tanaman-tanaman mulai tumbuh kembali dengan semangat baru. Dengan setiap tetes hujan, kehidupan tampak kembali mengalir di tanah yang telah lama terlupakan. Para penduduk desa yang telah lama menunggu dengan penuh harapan merasakan kebahagiaan yang mendalam. Mereka berdiri di luar rumah mereka, mengangkat tangan mereka ke langit dan merasakan hujan yang membasahi tubuh mereka. Air hujan yang dulunya dianggap sebagai simbol dari penderitaan yang berkepanjangan, kini menjadi lambang dari pemulihan dan harapan baru. Ritual dan doa bersama yang telah dilakukan menjadi momen yang sangat berarti, menandai akhir dari masa-masa sulit dan awal dari periode baru yang penuh dengan kemungkinan. Dengan hujan yang kini turun dengan deras, desa-desa yang sebelumnya dilanda kemarau panjang kini mulai merasakan keajaiban dan kebangkitan yang sangat dinanti-nantikan. Dan sejak saat itu, ritual bersih desa serta sedekah bumi pun terus dilakukan hingga saat ini. Sudiro, Srikanti, Widanu, dan Warijan pun kembali merasakan kehangatan dan kebahagiaan di desa mereka. Kedatangan Sudiro yang sangat dinantikan oleh warga desa Karanganom dan juga seluruh keluarganya itu benar-benar memberikan manfaat yang tak terkira bagi mereka. Masalah besar yang selama beberapa tahun terakhir dialami warga desa akhirnya dapat berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Walaupun Widanu memegang peranan yang sangat penting dalam menghapus sumpah petaka yang diucapkan oleh sosok Jati Ageng, tapi dia dan kedua orang tuanya tidak ingin jika orang-orang tahu akan kemampuannya. Widanu sengaja menutup jati dirinya, memilih bersikap sebagai orang biasa agar kehidupannya terasa tenang dan penuh dengan kebahagiaan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Sudiro kali ini keren banget nih. Saya suka nih kisah ini. Jadi setelah melalui pertarungan panjang ya, kitab Segara Ruksa itu segala macam, akhirnya Sudiro kembali ke kampung halamannya dan ingin menjalani hidup seperti biasanya ya, seperti orang normal. Tapi kembali lagi, ternyata lagi-lagi Sudiro dan Widanu sekeluarga itu harus apa namanya,
terjebak lagi dalam satu pertempuran gaib, tapi akhirnya nggak sampai bertempur sih. Permasalahan gaib yang mana keren banget di sini. Widanu akhirnya berhasil menyelesaikan permasalahan yang ada di desa mereka. Jadi agak-agak ini juga nih pas ketika Sudiro mau masuk ke dalam kubah energi itu, tapi nggak bisa, malah Widanu yang lancar aja, Sudiro malah terpental di sini. Apakah memang Widanu sudah lebih sakti daripada Sudiro? Sangat menarik sekali, dan pada akhirnya tidak perlu bertarung hanya dengan kata-kata. Inilah salah satu kehebatan Widanu mungkin ya, hanya dengan kata-kata. Terus dia sok terapinya pinter juga. Dia tunjukin tuh kayak kayak bioskop, kayak nonton bioskop pertempuran ketika dia di dalam pencarian kitab Segara Ruksa. Ya siapa sih yang nggak takut ya ketika dia melihat, oh iya beneran nih sakti nih anak nih sama bapaknya. Akhirnya di situ pada akhirnya sosok pria yang bernama Jati Ageng itu yang sudah melakukan laku ngedan itu akhirnya melepaskan semua kutukannya dengan persyaratan-persyaratan, tapi persyaratannya baik, akhirnya disetujui oleh Sudiro dan Widanu, hingga pada akhirnya desa Karangombo, desa Karangsari dan sekitarnya 5 desa yang sudah dikutuk itu terbebas dari segala macam kutukan itu dan kembali asri lagi. Luar biasa sekali Mas Untung Prasetyo, kisah Sudiro kali ini saya suka pakai banget nih kisah kayak begini. Ini untuk Mas Untung, jangan lama-lama ya untuk kisah Sudiro kelanjutannya, dan semoga teman-teman semua bisa mengobati kerinduan ya terhadap kisah Sudiro, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman ya yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-teman kami yang selalu bersemangat berkarya setiap harinya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.